Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita bisa berkumpul lagi. Ini kalau kemeringat walaupun dingin karena lampu ini ya, jadi dimaklumi ini, lampunya bikin kemeringat nih. Luar biasa. Kemarin saya baru pulang dari Jepang selama 5 hari. Di sana bertemu dengan orang-orang, saudara-saudara kita yang bekerja atau kuliah di Jepang. Dan banyak yang terkaget-kaget kalau ternyata mereka selama ini pun punya banyak cicilan walaupun di negeri orang. Bahkan ada yang ngaku berangkat ke Jepang harus ngutang tuh akeh. Tapi yang menarik ketika kita membahas tentang soal riba dan sedekah, kita bisa mengumpulkan dana itu hampir 500 juta untuk pembangunan Masjid Indonesia Tokyo. Itu dahsyat ya. Jadi 500 juta, tapi masih kurang 4 miliar. Karena di sana masjidnya itu Masya Allah, itu masjidnya hanya muat 300 orang, kurang lebih bangunannya tapi 3 lantai. Di sebelahan persis dengan gedung Sekolah Indonesia Republik Indonesia Tokyo. Itu di sana harga tanah itu mahal sekali, bangunannya juga mahal sekali. Jadi Tokyo itu salah satu negara, salah satu kota di dunia dengan harga properti paling mahal, luar biasa. Mereka sudah menghimpun dana dari tahun 99 sampai terakhir ini tahun 2017 sudah terkumpul kurang lebih 15 miliar. Tapi padahal bangunan itu hanya muat untuk 300 jamaah, itu harus bayar sampai hampir 20 miliar, luar biasa. Kalian kalau mau bersedekah, pahalanya insya Allah lipat-lipat di sana ya. Besok saya posting bagaimana cara sedekah di sana. Oke, saya tanya dulu, jujur, gak usah malu. Siapa yang masih punya utang? Angkat tangan. Masya Allah ya Allah, pantes teko dene. Padahal harus curhat paling. Yang pernah ngutangin, tapi yang ditagih nggak mau bayar, mana nih ya? Oke juga ya. Sebenarnya kalian itu pelaku dan korban ya. Kayak aku ya iya nih. Saya pernah ngutangin 13 orang. 13 orang bayangkan. Wah ngele ya ampun, sampai sekarang pun udahlah diikhlaskan saja. Sudah duitnya itu hilang, nggak balik. Terus apa? Hubungan silaturahmi juga putus ya. Ini benar kata Nabi. Apa itu? Utang itu membuat kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Gak enak banget. Ketemu sama saya itu padahal orang terkakih loh. Orang tak kaki, mau melengosi di piye sih ya, orang nanti mana dipelengosi gitu loh, gak enaknya. Makanya ketika saya bilang pada level mana, masa itu apa kita hanya sudah bebas riba saja, ternyata enggak. Target berikutnya harus bebas riba dan bebas utang ya. Kalau dalam Islam utang itu boleh, betul ya? Ya, dalam Islam dalam kondisi kepepet, misalnya kita butuh makan tapi nggak bisa makan, dalam kondisi kepepet boleh itu berutang. Tapi kalau saya ngajari sekarang bukan hanya bebas riba tapi juga harus bebas utang gitu. Masuk ke materi tentang kembali ke titik nol. Jadi kok balik mah kamu sih mah. Oke. Jadi alah nggak usah, ini nggak usah. Kalau video nih. Tapi ada sound nanti di jalan aja mas. Ada videoku yang penting nanti. Soundnya belum masuk ini. Sound. Nanti di ada tukang sound ya. Nanti harus ada, soalnya aku muter beberapa video. Terus lagi sweat, seminar wae. Nah, ini materi seminar sebenarnya. Jadi ini gratisan ya, no? Flashback bisnis saya dulu. Saya punya beberapa bisnis di Jogja. Alhamdulillah ada yang dari digital ada, terus ada bakso granat pedas, ada jokis itu ada yang jualan kaos sama yang bookstore. Terus ada juga tengkleng hohah yang lagi ngehits jualan balung. Saya mikir balung ini payura yo. Padahal orang mau makan susah payah, ngerikiti bahasanya, ngelamuti balungan itu susah payah. Tapi ternyata kalau ditekuni pun hasilnya luar biasa. Ini jadi kalau saya kesana itu melihat foto-foto di Instagram orang-orang kelamutan ini, saya seneng banget. Ini nggak rapi, penuh kenikmatan, yang dapat duit saya. Ini omset sehari rata-rata 6-9 juta tutulan balungan. Satu cabang, masih ya. Nah, paling gue so melu-melu buka cabang, ngerti ya. Apa saingannya Mas Sabtu, ngerti ngerti. Oke, lanjut lagi. Jadi ini tengkleng hoha. Terus lagi ini lagi Sulaiman. Ngaku ini. Beberapa penghargaan yang saya dapatkan waktu ini masa lalu. Dari zaman berbisnis masih pakai riba di wirausaha mandiri. Jadi saya itu pokoknya sukses. Nah ini caranya ngutang di bank ya, bank apa yang BUMN tersebut sebanyak-banyaknya difasilitasi. Ini ya tetap ternyata kan bayar. Tak kira gratis ternyata orang ya.
untuk piala, dapat penghargaan, tapi ternyata habis itu tetap suruh bayar. Ini buku yang sudah saya tulis, yang lagi fenomenal, kembali ke titik nol, berani jadi tobaters, dan yang sudah terbit, insya Allah tanggal 2 sudah ready, mencari jalan pulang. Isinya teman-teman yang berhijrah, semua hampir kisah nyata, orang-orang yang berhijrah dari sebelumnya itu bisnis mereka itu dari sumber yang riba, atau mereka pekerjaannya dari tempat yang riba, dan mereka satu persatu hijrah. Dan satu komentarnya, ternyata benar ya mas, kalau kita berbisnis mengikuti aturan Allah, ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang jauh-jauh lebih baik. Ini kembali ke titik nol, ciut ya. Kata untuk Tuhan juga sudah ada materi mulai. Aku rada nyaman dengan ini, tak nunggu apa ya? Adil banget pokoknya, bersama. Jadi gini, oke. Ada sebuah hadis yang menarik tentang bagaimana konsep orang bertobat. Kalau kita diingatkan, di zaman Nabi menyindir seperti ini. Ada orang datang, ya Allah, ya Rob, berdoa. Seolah-olah memohon ampunan, memohon doanya terkabulkan. Tapi sindiran telaknya apa? Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah jika makanannya haram, minumannya haram, dikenyangkan dengan yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan? Ini hadisnya. Dan ini pertanyaan buat kita semua. Wahai orang-orang Islam, pengikut para nabi, termasuk saya, apakah kita masih punya sesuatu yang haram di masa lalu yang belum kita selesaikan? Coba kalian introspeksi. Pernahkah waktu SMA dulu makan tempe 10 ngakinya 5? Neng kantin ya, sering mas, berarti berapa kali engkau zolimi ibu kantin tersebut? Kalau itu nggak diselesaikan, hati-hati loh. Agim ngajarin seperti ini. Setiap keburukan yang kita lakukan, walaupun kita menyadarinya gitu, hati-hati, itu seperti kita menanam ranjau di jalan yang akan kita lalui. Kita akan melalui jalan yang penuh ranjau, dan ranjau itu dari keburukan di masa lalu yang belum sempat kita bertobat. Itu yang ngeri. Saya punya kisah nyata, waktu itu main badminton waktu masih kuliah di UGM sore hari, dan itu ada ibu kantin di sebuah SMP. Kita nyewa lapangan badminton di sebuah SMP di Jogja. Saya bayar di kantin kurang 100 rupiah. 100 rupiah, 100 yellow, sidik banget ya. Dan waktu itu saya tercetus dari omongan saya, Bu, besok saya main lagi sini, saya bayar, mboten nopo-nopo mas. Paling tidak sudah dapat izin dari ibu kantin. Tapi anehnya sejak itu saya nggak pernah main badminton lagi, serasa sempat. Suatu ketika sudah bertahun-tahun berlalu, saya lewat depan SMP itu, seolah-olah diingatkan sama Allah, ding, Sabtu hari, engkau punya utang 100 kilo sama ibu itu. Tidak ada kehendak Allah yang tidak bisa kita lawan. Apa artinya? Allah selalu berkehendak, dielengke. Saya langsung jeng, woyo, aku dia utang 100 kilo pada ibu kantin tersebut. Dicari sudah tidak ada, akhirnya apa? Alternatif terakhir, saya sedekah 100.000 dan saya niatkan, ya Allah, ini untuk membayar utang 100 rupiah kekurangan saya ke ibu kantin dulu. Boleh kayak gitu. Jadi kok hitung tempemu piro mau ya? Yang sudah kamu colong waktu SMA itu. Terserah sedekahi piro, yang penting itu selesaikan. Jangan sampai itu menjadi dosa yang masa lalu yang akan menjadi ranjau di masa depan kita. Tobat. Konsep tobat itu seperti apa? Lihat nih. Jadi ini ayatnya, Ali Imran 133, 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ndango, bersegeralah. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Juga kon sedekah. Bersedekahlah engkau di waktu lapang dan sempit. Ayat ini sebenarnya yang paling nancep. Nek arep tobat, ojo ditunda-tunda. Bersegeralah. Coba ingat mereka enggak? Kalau lihat orang-orang ini, siapa orang-orang ini? Yes, ini almarhum semua. Dulu kita begitu kagum sama mereka. Wah, ini orang-orang luar biasa mas ya. Dulu di TV kita menikmati aksi mereka, orang-orang berkuasa. Tapi lihat sebuah pelajaran berharganya, ketika jatah hidup di dunia sudah selesai, maka selesai tanpa ampun. Ya. Dan ini nggak enaknya apa? Nggak urut umur. Kadang-kala yang masih muda pun bisa nyalik duluan. Wow, ya toh. Orang tentu saya tua, ya toh. Saya enom pun iso. Desi selondokan dikit monggo Desi, ya toh. Muda ya toh. Ternyata nggak urut umur gitu. Kayak gini itu tergantung ketika jatah hidupnya sudah di dunia. Rapper dulu, kue muda, berangkat duluan. Dan inilah momen yang nanti akan kita hadapi teman-teman. Siapapun kamu yang ada di sini, apakah kamu masih sudah banyak kebaikannya atau banyak keburukannya,
Kita semua nanti akan dicemplungin di tempat sekecil itu. Dan mohon maaf, sempit atau enggaknya bukan tergantung ukuran berat badan, oke? Ya, bisa yang kurus juga bisa masuk, sempit di sana, tergantung amal ibadah. Ojo dulu aku kayak ngono ya. Ya mandel, sama lemu nono koncon. Terus lagi apa? Arab gantengnya kaya apa, manicure, pedicure, ayune kaya apa, ternyata juga kayak gini tok. Gitu loh. Jadi kuburan kita kalau penampangnya dibelah, ya kuburan kita kalau penampangnya dibelah, itu seperti ini. Walaupun saiki mobilmu Alphard 10, tumpaanmu Harley kaya apa, saksuge apapun, kuburan nanti kalau di penampangnya sudah dibelah hanya seperti ini. Oke, soal riba, masya Allah, ini menampar pipi kita berulang kali. Setelah momen-momen apa? Banyak para ustadz yang paham fikih muamalah yang menyadarkan kita. Saya ini hijrahnya baru setahun, 2015, hampir 2 tahunan. 2015 saya memutuskan untuk hijrah. Sampai sekarang 2017 ya. Padahal saya sudah tahu soal riba, diingatkan sama teman-teman saya sejak 2011. Ketika saya mengalami banyak hal, teman-teman saya mulai hijrah, saya kaget. Wah ini apa toh? Kok gue berubah kayak gini loh? Sab kamu nggak tahu loh ayat-ayat hadisnya seperti ini. Dan saya masih waktu itu dari the ngeyelers, orang yang ngeyel. Jidatku ditulis the ngeyelers, orang yang ngeyel. Padahal kalau kita mau paham, ini dari zaman Nabi sudah dijelaskan, tapi karena kita tidak paham caranya, tidak tahu ilmunya, akhirnya tetap menjadi orang yang fenomena di tengah masyarakat. Jangan kaget, DP 11 juta dapat mobil, nah itu asik, awalnya lemu. Ini berapa kemudian wis kuru awake, ya toh, raiso bayar cicilan, digedor-gedor itu mobil. Kemarin waktu Lebaran luar biasa, mudik duluan, bayar belakangan, kayak gitu loh. Sampai bagaimana sales-sales untuk penjualan mobil dahsyat sekali. Yang hadir di sini pasti banyak teman-teman yang masih bekerja di perusahaan leasing, di asuransi, di perbankan. Orang masalah, tidak ada kebencian apapun. Justru kita belajar bareng dan hijrah bareng-bareng. Ye, itu beda. Alhamdulillah. Enak alhamdulillah. Berarti pembicaranya lagi. Orang kalau punya utang mikirnya bangun tidur utang, makan sarapan utang, di jalan utang, kerja utang, sholat pun yang dipikir utang. Dan ketika tidur pun yang dibahas adalah utang. Ini yang gak enak. Dan saya mengalaminya dulu loh cah orang kayak kowe ya. Iya, aku lulus. Tawaran penuh jebakan. Apa itu? Promo akhir tahun 2016 Mangato 1000 bisa bawa motor pulang. Masyarakat ambil motor pokoknya dikai kemudahan luar biasa. Dan ini efeknya kayak gini. Wabuh. Kayak ngene macet di mana. Padahal kabeh itu kenal pote unine kredit man bayar. Sek cash siji loro ya. Dan kalau nggak bisa bayar, inilah yang terjadi. Diambil oleh debt collector. Ye. Ini wes realitas lah. Ini semua terjadi di masyarakat. Tidak perlu kita membantah atau apa karena ini kisah nyata semua. Dan kalau nggak bisa bayar, ini curi celengan masjid demi cicilan motor. Wah, ngeri ya. Demi bayar cicilan motor seperti ini. Sorry. Mana nih? Terus lagi, ya, gaya hidup kartu kredit. Ada yang bilang, mas, kartu kredit kalau nggak kena bunga, kita nggak kena dosanya. Para ustadz menjelaskan tidak kena di bunga, tapi kena di akad. Riba itu kuncinya di akad ternyata. Ya, riba itu kuncinya di akad. Kalau kita sudah melakukan akad, berarti sudah setuju. Ada praktek tersebut. Gesek, tekan omah merongos, nah, seperti itu. Mewek. Gaya hidup. Kalau nggak ini, wah BPKB-mu tak simpen ke, mulai tak gawani duit, jos ora cak. 5 menit cair. Ini di daerah Pantura, ada yang moto ngupload ke Facebook, karena ada yang bikin meme kayak gini tuh. Neng saben sasi aja lali dibungani ya, ben ketok romantis. Wah. Saya gawe itu dulu ya. Tak capture ke Facebook, seru ya ternyata. KPR, kredit pakai riba katanya. Alhamdulillah kebeli juga rumah saya. Saya juga ya. Hari ini yang di capture saya makan. Tadi di grup kita ya 3M ya. Dikirim oleh Mas Tony Trek dari sebuah bank syariah di Nusa Tenggara Barat, NTB. 2 orang komplain. Padahal banknya labelnya syariah. Dia sudah ngangsur selama 5 tahun. Justru pokok utangnya tidak berkurang. Dia utang 235 juta malah kon bayar 280 juta. Padahal banknya labelnya syariah. Masya Allah, kita nggak bisa hidup tanpa bank zaman sekarang. Saya dodolan online, piye mas? Maksud aku kirim duit ke Trenggalek pakai wesel zaman kayak ini. Nah, orang kirim pakai kuda, ora iso gitu.
Jadi sebenarnya perbankan tetap dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat adalah perubahan sistem di negara kita. Nggak mungkin kamu menyimpan duit sekarang yang ngisor kasur, nggak mungkin, tetap butuh bank. Tapi sebenarnya yang diserang, bukan diserang ya, pengen dikritisi oleh banyak orang, oleh sistem ekonomi syariah adalah sistemnya yang dirubah. Ini Yahudi banget nih, dirubah saya kira konsepnya Islami gitu loh. Ya, terus lagi, akhirnya kebeli juga, mana nih? Ini menggoreng rekening. Ada yang tahu ilmunya? Yang anak-anak lulusan EU pasti paham. Ada yang masih kerja di bank ngerti paham. Nek kowe ndelok rekening ya, isinya dalam 1 bulan mutasinya keluar masuk banyak, itu seneng. Ya toh, karena apa? Terbukti keuangannya sehat. Padahal iso dihapusi loh itu. Artinya gimana? Misalnya punya uang 10 juta, ngambil berapa? 5 juta, masukin lagi 2 juta, tarik lagi kayak gitu, keluar masuk. Ketika di print 1 bulan mutasinya 60 juta. Wah itu apa? Dibandingkan hanya mandek 10 juta. Lebih bagus yang 60 juta keluar masuk. Itu yang memang menjadi target teman-teman yang bekerja di perbankan, harus kayak gini mas. Saya pernah kayak gitu, mas Sabtu mutasinya kurang, dibikin dong mas keluar masuk. Ya tak akalin biar biar caranya ini, wah mungkin ngumpulin sampai di 1 rekening supaya masuk. Jadi memang sudah target sistem di perbankan harus seperti itu. Seorang PNS datang ke warung saya, Lengkohah dalam kondisi hujan badai seperti itu. Istrinya sudah watuk bolak-balik. Ya Allah mbak, masa kayak banget. Dan dia mengeluarkan surat seperti ini. Saya kaget. Ini apa mas? Ini seluruh utang saya. Saya kaget. Total berapa? 1 miliar lebih. Gajimu PNS piro? 3 juta mas. Duitnya gopo? Meneng Raison jawab. Dia bilang, saya pengen punya penghasilan tambahan selain dari PNS. Saya invest ke umroh, saya invest ke produk herbal, saya invest ke rental mobil, ning kabeh semua ambruk mas. Para ulama menjelaskan kalau pengen hasilnya baik, kita juga harus dari sumber yang baik. Bahkan saya kaget ketika dia bilang punya 1 mobil BPKB-nya 5, 1 asli yang 4 palsu. Dan hebatnya 5 nih tembus ke 5 bank yang berbeda. Wedan yuk. Sekarang sudah ditangkap polisi karena pemalsuan BPKB. Bukan hanya pemalsuan utang ya, tapi sudah ke pemalsuan BPKB. Ngeri. Tak ajak sholat lendongannya nih. Kau nanti nggak punya daya upaya mas. Kau pengen dapat solusi dari Allah. Ya sholatmu bener berdoa. Aku seranti harapan mas. Padahal Allah mengajarkan tuh kunci pertama tentang tobat. Nanti kita akan bahas habis sisa ya, bagaimana prosesnya. Tapi yang jelas dalam kondisi seperti ini, mau pakai ilmu apapun, nggak ada bakal bisa menolong kecuali Allah. Kalau memang harus dipenjara ya dihadapi di penjara. Terus parah banget kayak gitu loh kondisinya. Ya, tuh Pemkot angkat tangan 619 PNS terlilit utang di Malang, Jawa Timur. Ketika saya baca beritanya, PNS utangnya ada yang cuma belasan juta, di bawah 10 juta itu jarang. Belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran. Pemkot semua iki piye to. Dan semua gajinya sudah habis, payroll langsung diambil oleh pihak bank untuk bayar itu. Ini bukan bank, ini koperasi. Nah, ini baru koperasi loh, belum yang bank yang di luar dari koperasi tersebut. Ada yang miliaran. Sampai mereka bayangkan, Pemkot ya, kerja di Pemkot atau dimanapun, PNS pegawai negeri, dengan gaji mereka di antara ring 3-10 juta misalnya gaji pokok, tapi tiba-tiba stop, gajinya itu sudah tidak ada karena habis buat bayar utang. Apa yang akan dilakukan? Cari obyekan di luar bisa, korupsi juga bisa, betul nggak? Ya caranya bisa nutupi ini. Itulah yang bikin banyak korupsi di Indonesia. Ini di Jogja, Wisin kita dengarnya, tukang penjaga kandang harimau mengkorupsi makanan harimau demi bayar cicilan mobil. Harimau nih nganti puru awake. Macan, panganan macan wejek diembar. Kira-kira hukuman yang cocok apa? Aku orang ngomong, gue saya ngomong ya. Uncal ke kandang mas kayak gitu. Dan itu hanya buat bayar cicilan mobilnya, bayangkan. Jatah macan aja masih dimakan gitu. Kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini juga meme yang saya temukan. Jadi orang punya utang itu karo pocongannya ora wedi. Lebih wedi pada orang bank yang nagih ya. Dibuka, alhamdulillah pocong. Karena apa? Ora wedi. Karena yang ditagih adalah debt collector yang nagih utang.
Bagaimana dengan negara kita? Wes, kita belajar tentang negara kita. Ini realitasnya. Jreng era APBN 2017, kata Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kita berutang untuk bayar bunga utang. Terakhir info utang Indonesia adalah 4.200 triliun. 4.420.000.000.000.000.000 pira nol ya? Itu utang Indonesia ya. Bunga kita per tahun itu 210 triliun hanya bayar bunga itu. Bayar bunganya semua di sekolah pajakmu ya toh. Tuh ya oh ya pajak lu kan yang bayar. Nah, itu dari salah satunya untuk ini. Ini ngeri ya. Kalau ada bayi lahir di Wirosabar ngono ya. Malam ini lahir bayi 3, ceprot. Di jidatnya itu udah ditulis 17 juta utangmu. Karena jumlah total utang Indonesia dibagi jumlah penduduk rata-rata 17 juta nanggung utang. Ya, jadi nanti bayi kita lihat di labeli di atasnya utangmu pitulas yuto. Bank Mandiri cari utang hingga 26 triliun. Jadi bank BUMN pun utang ke luar negeri untuk diutangkan kembali. Nanti neng kowe cah itu dan ke yang lain. Ini kenyataan loh, berita loh, ya. Ini yang ngeri. Terus lagi, apalagi? Nah ini, sistem perbankan di Indonesia memang menganut sistem kapitalis itu jelas. Orang kalau membahas ini buatan Yahudi Mas ya jelas memang. Jadi gimana caranya bunga yang diberikan kalau kita nabung sekecil-kecilnya. Tapi kalau kita yang minjem duit ke bank bunganya setinggi-tingginya, selisihnya itulah keuntungan dari perbankan. Semua orang sudah tahu, ya. Terus lagi, ketik di Google kamu nanti, mati bunuh diri karena utang. Ada ratusan orang yang mati bunuh diri karena utang. Nauzubillah min dzalik. Gayanya mati-mati beda-beda, orang sik nyemplung sumur ya toh, nabrak neng sepur, gantung diri, harus macam-macam. Dan alasan utama mereka utang. Ini berita detailnya. Kapolsek Karangsembung bunuh diri karena utang. Kapolsek, polisi, suami istri, pensiunan PNS di Kediri mati bunuh diri berpelukan di belakang rumahnya minum racun serangga karena 2 orang anaknya terlilit utang didatangi debt collector tiap hari. Kalau baca pesannya kita merinding. Jarik buat bungkus jenazah di belakang rumah ada di lemari. Cincin ibu dijual saja buat bayar utang. Rumah dijual dibagi 2. Sing rukun doakan bapak ibu diterima oleh Allah. Karena utang, Masya Allah. Ini yang Nabi bilang, utang membuat kegelisahan di siang hari dan kehinaan, membuat kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari kayak gini. Karena sudah saking malunya wes bune mati wayo ya baiknya bune nggih mati. Ini yang terbaru, anggota dewan gantung diri di Batu Malang, umur masih 29 tahun, jadi anggota DPRD gantung diri karena punya utang. Ngeri ya? Masih muda, masih ganteng kayak gitu dan memilih untuk bunuh diri. Ada yang tegang lihat ini nggak? Bunuh diri live di Facebook. Ini kejadian nggak di Indonesia, di Thailand, di Bangkok. Tapi ujungnya sama, utang. Bagaimana utang itu begitu menghancurkan. Kalau kuat saya play ini ya, lihat dalam hitungan detik. Dengan santainya masukkan peluru live di Facebook, seluruh dunia bisa lihat. Selesai. Darahnya ngocor, langsung. Ngeri ya. Efek utang sampai seperti ini. Utang membuat kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Itu yang bilang siapa? Nabi Muhammad SAW yang tiap hari kita minta syafaatnya nanti, yang kita sholawati, beliau sudah ngingati, hati-hati. Makanya para ustadz, Khalid Basalamah bilang seorang muslim itu harus bertindak sangat hati-hati. Apalagi kalau urusan utang dan riba harus benar-benar dipikir berkali-kali. Jadi sifat buruk utang itu apa? Bertambah dan bertambah. Yang dulu kartu kredit 1 tiba-tiba akan kartu kreditnya berapa? Wow, 5. Seminar di Surabaya Mas, seorang ibu maju ke depan, tahu nggak kartu kreditnya piro? 38. Tinggo po Bu. Ada pimpinan sebuah media di Surabaya, utang kartu kreditnya itu 600 juta. Jangan ya. Kartu kredit ditanya buat apa? Gaya hidup kok. Mangan itu neng restoran gesek, neng bandara masuk kelong gesek. Ngono-ngono. Ada diskon 0%, mall gesek. Endingnya utang bertumpuk-tumpuk. Padahal barang yang dibeli belum tentu barang yang dibutuhkan. Ya, ini hanya soal gaya hidup. Traktir temen,
biar kelihatan sukses, padahal adalah utang. Itu baru utang. Bagaimana dengan riba? Ya, itu tadi kita bahas masih utang, belum nyindir soal riba. Soal riba ini lebih dahsyat lagi. Apa itu riba? Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis seperti ini. Semua utang yang menghasilkan manfaat maka itulah riba. Mas, kamu pinjam duit sama aku 2 juta. Ya, gunanya apa? Motor. Niki motor kalau simpan dari Mas Sabtu tak deke omahku. Dan ketika aku memakai itu motor, jatuhnya sudah riba. Nggak boleh. Nah, bahasanya sekarang gaduh berarti. Sebelum lanjut sudah isya. Kita sholat isya dulu. Kalau sudah nanti balik lagi ke sini. Monggo Mas Ems.